Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman cara membuat ulangan online dengan Google Form. Nantinya ada 5 bagian. Yang pertama yaitu kita wajib memiliki email, yang kedua menyiapkan soal, yang ketiga nanti menentukan form sebagai kuis, yang keempat membuat link untuk dibagikan, dan terakhir untuk melihat hasil laporan siswa. Oke, langsung saja. Untuk membuatnya kita buka browser, bisa Google Chrome atau Opera atau yang lain. Oke, yang langkah pertama yaitu kita wajib login atau memiliki akun Gmail. Kita login aja ke Gmail. Kemudian kita login. Untuk pekerjaan atau pembuatan form quiz atau untuk ulangan di Google Form itu posisinya di Drive. Maka yang pertama setelah kita login seperti ini, kita login akun email kita pilih menu aplikasi Google, kita pilih Google Drive seperti ini. Berikutnya akan muncul tab baru, langsung masuk atau mengarah ke Google Drive kita. Kalau Google Drive-nya sudah siap, kita klik tanda plus atau new atau baru seperti ini. Kemudian kita pilih menu lainnya seperti ini. Kemudian kita pilih Google Form, Google Formulir. Ada 2 bagian yang bisa dipilih ya. Yang pertama adalah formulir kosong, yang kedua adalah template. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi memilih dengan formulir yang kosong. Langkah yang pertama yaitu kita membuat judulnya, judul dari formulir kita. Misalkan saya sudah siapkan di sini. Yang kedua menyiapkan soal. Contohnya yang saya siapkan adalah soal teori produktif TKJ misalkan. Saya nama latihan soal teori produktif TKJ. Kemudian di sini bisa dikasih deskripsi. Seperti ini. Kemudian di bagian sini yang pertama yaitu kita membuat etiket untuk menginput siapa saja yang mengerjakan, ya tujuannya ya nanti untuk mempermudah mengoreksi siapa yang mengerjakan dan sebagainya. Yang pertama kita tuliskan nama lengkap supaya nanti setiap siswa yang mengerjakan itu menginputkan namanya. Kemudian supaya ini tidak ada yang dikosongi, maka kita wajib diisi di sini kita aktifkan. Kemudian berikutnya di bagian nama lengkap kita berikan deskripsi supaya menjelaskan siswa bahwasanya di form bagian ini harus wajib diisi. Pilih deskripsi di bagian seperti ini. Kita masukkan nama lengkap wajib diisi. Seperti ini. Berikutnya kita buat form lagi. Misalkan kita untuk verifikasi tanggal lahir, misalkan kita masukkan tanggal lahir untuk verifikasi bahwasanya yang mengerjakan memang benar-benar anak tersebut. Kita masukkan di sini adalah tanggal inputannya. Kemudian di sini kita
aktifkan juga wajib diisi supaya nanti setiap yang login mengerjakan nanti wajib diisi. Berikutnya di bagian deskripsi seperti biasa seperti yang tadi kita masukkan tanggal lahir, wajib diisi. Kita buat form lagi untuk mengisi kelas. Misalkan di tempat teman-teman itu banyak kelas yang diampun, kita masukkan kelas. Ya. Untuk kelas kita isiannya tentukan saja, tujuannya apa, supaya nanti tidak ada variasi untuk memilihnya. Misalkan kalau kita buat variasi nanti kita kesulitan untuk merekap hasil pekerjaan siswa. Yang pertama jawabannya kita pilih menu drop down supaya nanti siswa tinggal milih. Misalkan yang pertama adalah 10 TKJ 01 misalkan, kemudian 10 TKJ 02, 12 TKJ 02. Nah, ini untuk list ini bisa disesuaikan, tidak hanya 2, bisa menyesuaikan di sekolahan atau di tempat kerja teman-teman. Kemudian sudah di bagian ini juga kita aktifkan wajib diisi, arahnya tujuannya supaya ini semuanya diisi. Deskripsinya kita tambahkan kelas seperti ini. Kemudian untuk mencoba apakah link ini sudah berhasil atau belum, kita bisa ngetes dulu dengan cara pilih menu kirim, kemudian kita dapatkan kirim formulir seperti ini. Misalkan kita pilih tanda link, ini udah mendapatkan link. Kalau ingin pakai email ya email. Kemudian supaya linknya itu tidak terlalu lebar kita bisa pendekkan dengan pilih atau checklist dipendekkan URL, tinggal disalin, kemudian paste, di enter, otomatis hasil link yang kita buat itu sudah jadi. Ini baru mengisi formulirnya. Ini formulir ini wajib diisi, ini wajib diisi, wajib diisi. Misalkan salah satu tidak ada yang diisi, maka misalkan tanggal berapa, misalkan ini tanggal, bulan dan tahun, misalkan Interokasta 2020, kelasnya tadi sudah drop down, misalkan 12 TKJ 1 misalkan. Kemudian kita kirim, maka tidak akan bisa mengirim bila mana ada bagian yang wajib diisi tapi belum diisi. Ini di sini ada keterangan yang tanda bintang itu wajib diisi. Oke. Ini untuk etiket saja. Misalkan sini ditambahi, misalkan boleh ditambahkan di sini supaya ada keterangan di sini etiket, kita bisa tambahkan misalkan. Ya, sekarang kita tambahkan isikan data lengkap misalkan. Sini dibuat ini, maaf, di sini kita tambahkan. Nah, seperti ini. Maka yang kedua ini untuk soalnya teori. Kemudian yang bagian kedua adalah etiket, isi misalkan isilah data lengkap Anda. Isian data dengan benar. Isikan identitas, data identitas, misalkan identitas seperti ini. Nah, kita cobakan di linknya tadi.
Nah, otomatis yang pertama kita akan memiliki berikutnya seperti ini. Nah, ini ya, ini tinggal masukkan isi identitas. Nah, identitas ini harus diisi yang tadi. Berikutnya yang terakhir, yang berikutnya adalah kita siapkan untuk soalnya. Nah, kita buat bagian lagi. Tujuannya apa nanti? Agar pada saat mengerjakan soal itu tidak bisa langsung tanpa mengisinya. Maka ini bagian soal di bagian ketiga. Nah, saya siapkan misalkan inilah jawaban yang paling benar. Nah, ini untuk soal yang pilihan ganda. Nah, ini kemudian deskripsinya boleh ditambahkan, boleh tidak. Kemudian di bagian 3 kita tambahkan soal seperti ini. Karena soalnya pilihan ganda, maka pilih pilihan ganda, kita tinggal copy, tadi sudah disiapkan soalnya, kita copy saja seperti ini. Untuk mempermudah pengetikan bisa diketik langsung di sini, tapi bisa juga di copy seperti ini. Berikutnya kita bisa tambahkan soalnya berikutnya, soal yang kedua. Oke, soalnya sudah selesai di input. Berikutnya kita atur supaya mode soal ini menjadi kuis. Langkah berikutnya kita membuat supaya Google Form ini yang kita buat menjadi kuis. Ya, kita coba saja misalkan seperti ini untuk ngecek. Tesnya seperti ini sudah. Berikutnya supaya menjadi kuis, yang harus dilakukan adalah kita pilih menu pengaturan atau setting, gambar gear seperti ini, setelan. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengumpulkan alamat email, boleh dikumpulkan seperti ini ya. Kemudian batasi tangkapan, ada berapa masukan, misalkan ada 10 dan sebagainya, kita bisa batasi. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Kemudian responden, lihat diagram, misalkan diagram. Berikutnya supaya menjadi kuis adalah di bagian kuis kita aktifkan, kemudian pilih jadikan ini sebagai kuis. Kemudian berikutnya di bagian rilis nilai, apakah segera setelah pengiriman atau nanti. Nah, contoh saya buat yang segera, kemudian yang saya kirimkan adalah hasilnya saja tanpa menyertakan pertanyaan yang tidak terjawab, dan pernyataan yang benar kita hilangkan saja. Berarti yang kita distribusikan atau munculkan di kuesioner atau responden atau siswa kita adalah nilainya saja atau poinnya saja. Tekan tombol simpan. Oke, seperti ini maka mode form yang kita buat itu sudah menjadi mode quiz. Nah, ya, bisa dibuat seperti itu, bisa enggak? Oke. Oke, saya ulang lagi untuk membahas gua tadi. Berikutnya kita setting ya. Oke, ada tambahan, ada perubahan di sini untuk mengatur kuis. Setelah itu kita menentukan kunci jawaban dengan cara mengatur sebagai kuis tadi sudah. Berikutnya kita merubah atau menginputkan supaya ada koreksi setelah mengerjakan. Maka kita pilih misalkan soal nomor pertama, maka otomatis kuncinya akan muncul. Nah, kalau misalkan tadi tidak dibuat mode quiz, maka tidak akan muncul. Kita masukkan kuncinya, kemudian skornya berapa misalkan.
Ini adalah soalnya 5, berarti kita buat 1/20-an, berarti menjadi 100 adalah 1 poin, karena ini ada 5 soal berarti 20-an, atau bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Berarti kita di sini pilih kunci jawaban, kita pilih jawaban yang sesuai. Nah, di sini misalkan di sini adalah soal yang pertama jawabannya router, maka kita checklist di bagian router seperti ini. Kemudian skornya kita isikan 20 ya, seperti ini. Diakhiri dengan menekan tombol selesai. Ini sudah. Ini kurang 1, kita tambahi baru akses point, tambahi lagi akses point terakhir. Hub belum dimasukkan. Berikutnya yang kedua dan seterusnya, kita masukkan kuncinya sampai semua soal yang kita input itu sudah ada skor dan kunci jawabannya. Kalau belum, maka pekerjaan siswa tidak otomatis dikoreksi. Transport layer, ini sudah ada kuncinya. Ini sudah ada kuncinya. Oke, berarti soal yang kita buat sudah ada kuncinya. Oke, sekarang tinggal pengujian buat link. Seperti ini kita buat dapatkan link. Kirim link tadi. Kita perpendek, copy, coba untuk di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke, alamat email misalkan, ini karena wajib diisi untuk mengirimkan hasil pekerjaan. Misalkan yang pertama email ini, misalkan itu contoh saja, email siswa, ini wajib diisi, maka kalau tidak diisi tidak bisa melanjutkan ke soal berikutnya. Oke, berikutnya isi nama lengkap. Tanggalnya, kelasnya misalkan. Kemudian pilihan kelas. Oke, oh ini ada kesalahan, ini ada duplikat. Nah, kita lihat dulu di formulir yang kita buat ada duplikat atau tidak. Oh ya, ini ada duplikat, misalnya tanggal lahirnya double di sini. Kita bisa kurangi dengan cara klik hapus di sini, misalkan ada double, di atas sudah ada tanggal lahir, di bawah ada lagi. Kita buang salah satu, kemudian kelasnya juga kita buang salah satu. Oke, kita refresh lagi. Reload untuk ngecek apakah sudah pengaturnya sudah. Emailnya tadi www misalkan, berikutnya namanya Bambang, tanggal lahirnya misalkan tidak saya isi, kemudian kelasnya saya isi, maka berikutnya tidak mau, maka harus diisi misalkan di sini ya, baru bisa berikutnya. Ini ada yang kalau tidak ada di sini nggak bisa lewat. Oke, berikutnya kita masukkan di bagian soal tadi tidak ada opsi untuk tidak dikerjakan, misalkan saya acak aja. Nah, kalau sudah tinggal dikirim. Nah, kita bisa lihat skornya, hasilnya, siswanya pilih lihat skor. Maka skornya muncul, skornya 60. Ini bila kita membuat yang ditampilkan hanya skornya, bukan alamat emailnya. Ini identitas. Ini berarti nama lengkapnya, kemudian ini hasil pekerjaannya. Ini tanpa menampilkan bagian-bagian yang salah saja. Ini untuk laporan siswa. Ini berarti
Jawabannya ini salah, tapi tidak dimunculkan yang salah yang mana. Ini bisa dilihat skornya 60. Oke, untuk ini untuk pilihan siswa. Berikutnya untuk mengecek ya, coba misalkan saya mau buat soalnya. Saya ingin cek responden yang kedua misalkan. Yang kedua, alamat tadi wajib diisi. Nama lengkapnya Aji misalkan. Tanggal lahirnya, kelasnya, tekan pilih soal berikutnya, kemudian saya masukkan ya, kita tinggal kirim ya. Siswa bisa melihat ini hasil siswa yang kedua, kersanya berarti ada 2 siswa yang mengerjakan seperti ini. Nilainya 80. Ini disertakan identitas siswanya. Di sini yang benar sudah dimunculkan, tapi tidak menampilkan yang salah mana. Berarti ini yang salah, yang benar ini. Oke, 80. Ini untuk bagian siswa, berarti tadi sudah ada 2 siswa yang mengerjakan dengan identitas. Kita lihat untuk melihat laporan terakhir, kita pilih respon. Di responnya ada 3 responden. Yang pertama, karena tadi namanya siapa, ini ada lengkapnya. Ini Aji, kemudian Bambang, nilainya berapa sudah ada. Oke, berikutnya untuk melihat laporan berupa, bisa diekspor berupa Excel, pilih gambar ini untuk membuat laporan Excel. Kita buat spreadsheet baru misalkan, buat saja nggak apa-apa. Nah, ini laporannya. Yang Bambang ada 2 orang yang mengerjakan tadi, karena ngirimnya 2 kali, di repost 2 kali tadi. Kalau di refresh dikirim 2 kali, maka dia akan ngirim 2 kali. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir, di bagian formulir ada tulisannya masih formulir tanpa judul. Supaya ada judulnya, kita tinggal klik di sini bagian formulir tanpa judul, otomatis formulirnya menyesuaikan dengan bagian 1 di sini pernyataan soal ini juga bisa kita ketik bebas, dirubah atau disesuaikan. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.